Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-25 dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Bab berikutnya yaitu bab ke-32. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Babu qaulillahi ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Baik. Di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan tentang tawakal. Bahwa tawakal itu adalah salah satu dari pokok keimanan. Iya. Dan termasuk perkara yang wajib ditauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memalingkannya kepada selain Allah yang akan menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Beliau petik dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tak hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Terdapat di dalamnya perintah ya. Dan perintah menunjukkan kewajiban akan hal tersebut. Ya. Dan tawakal ini dari amalan hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dan tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya untuk mendapatkan apa yang dicari atau menolak apa yang dia khawatirkan. Iya. Diringi dengan ketergantungan kepada Allah serta melakukan sebab-sebab yang diperintah, sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Nah, maka tampak dari sini bahwa tawakal yang dikatakan tawakal itu apabila terpenuhi di dalamnya 3 syarat. Syarat yang pertama, ia menggantungkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua dia kaitkan hatinya hanya kepada Allah. Dan yang ketiga dia jalani sebab-sebab. Diambil sebab-sebab. Boleh juga yang pertama dan kedua digabung. Bahwa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tergantung kepadanya. Kemudian yang kedua menjalani sebab. Dan yang ketiga dari tawakal. Setelah terjadi dia dapatkan apa yang dia cari. Atau dia tertolak darinya bahaya yang dia inginkan. Maka dia tidak melihat sebab. Dia hanya memandang bahwa seluruh yang dia dapatkan semata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan tawakal. Jadi seorang yang dikatakan bertawakal, kalau ingin sembuh, tawakalnya diserahkan penyakitnya hanya kepada Allah. Dia bergantung kepadanya. Dia tahu bahwa penyakit ini adalah ujian dari Allah. Dialah Allah satu-satunya menyembuhkan dan mengangkat penyakit tersebut. Iya. Dia tanamkan hal ini dalam diri. Maka ini syarat yang pertama. Setelah itu yang kedua, diambil sebab untuk sembuh. Yang dia katakan dirinya tawakal, dia sudah bersandar
Tapi dia mengambil sebab untuk apa? Untuk sembuh. Karena Nabi memerintah, tadawaw ibadallah. Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Dipanggil dengan penamaan ubudiyah. Menunjukkan bahwa tidak bertentangan dengan mana penyembahan. Mengambil apa? Menjalani sebab. Ya, setelah dia sembuh, maka dia tidak berkata bahwa saya sembuh karena minum obat. Terus saya sembuh karena obat ini. Tapi dia sandarkan kesembuhannya semata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan pembahasan tauhid, tawakal itu dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tawakal yang sifatnya ibadah dan khudu', penyerahan diri hanya kepada Allah. Ini tawakal berkaitan dengan ini adalah berkaitan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu dari kebaikan di tangan Allah. Yang menolak bahaya juga adalah Allah. Ya, maka tawakal yang seperti ini, kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar hukumnya. Seperti orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang salih yang sudah meninggal. Atau orang-orang salih yang tidak ada di depannya. Dia yakini pada mereka ini kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Maka ini syirik akbar. Kemudian yang kedua dari bentuk tawakal adalah dia bersandar kepada makhluk dalam hal rezeki, dalam masalah dunia dan semisalnya. Iya. Pada perkara yang hamba ini mampu terhadapnya, tetapi orang tersebut bergantung kepada si makhluk ini. Maka ini bentuk dari syirik asgar. Bentuk dari apa? Syirik asgar. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, tawakal dalam bentuk dia sandarkan perkaranya kepada orang lain. Iya. Dia wakilkan pada orang lain dalam misalnya membeli atau menjual. Iya, sebagai wakilnya. Maka ini perkara yang tidak ada masalah. Baik, ini rinciannya yang disebut oleh sejumlah ulama. Ya, dan sebagian dari masyayikh kita seperti Syekh Shalal Fauzan, beliau menganggap bahwa tawakal itu murni ibadah hati. Tidak ada rincian di dalamnya. Dipalingkan kepada selain Allah, itu dihitung kesyirikan. Dan beliau tidak ada memberi rincian apa? Syirik asgar. Iya. Baik. Dan dari sini tampak ya bahwa pembahasan tawakal ini pembahasan penting sekali. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hati. Dan rincian pertama yang saya sebut terbagi tiga ini dari Syekh Ibnu Utsaimin. Dan banyak dari ulama yang membagi seperti itu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang kalian itu beriman. Terdapat kewajiban bertawakal kepada Allah di dalam ayat ini. Dan memalingkan tawakal kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Sebab tawakal adalah apa? Adalah ibadah. Dan terdapat bahwa tawakal adalah syarat kebenaran iman. Yang iman itu akan hilang kalau seorang tidak memiliki tawakal. Kemudian penulis bawakan ayat lain. Wa qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-ayah. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Ya, kelanjutan ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka.
Dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Ini sisi pendalilannya di akhir ayat ya. Dan kepada Rabb-nya mereka apa? Mereka bertawakal. Iya. Maka di dalam ayat ini Allah mensifatkan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Disifatkan dengan 3 sifat. Yang pertama perasaan takut kepada Allah. Jadi kalau disebut nama Allah bergetar hati-hatinya. Kemudian yang kedua bertambah keimanan apabila mendengar ayat-ayat. Apabila mendengar kalam Allah. Dan sifat yang ketiga mereka bertawakal. Menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka ayat ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa tawakal itu dari sifat khusus orang-orang yang beriman. Dan tidak dikatakan keimanan kecuali dengan apa? Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat terdapat fawaid. Yang pertama disyariatkan bertawakal hanya kepada Allah. Dan bahwa hal itu merupakan salah satu dari sifat-sifat orang yang beriman. Kemudian yang kedua bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena mengerjakan ketaatan dan berkurang karena apa? Mengerjakan kemaksiatan. Ya, tatkala disebutkan bahwa ini mereka bertambah keimanan, maka menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa keimanan kepada Allah mengharuskan, memberikan konsekuensi harus bertawakal kepadanya. Iya. Dan di dalam ayat ini terdapat sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ini termasuk pembahasan penting di dalam mencermati ayat Al-Quran. Memperhatikan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Baik. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Wa qawluhu ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan firman Allah, wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan bagi orang-orang beriman yang mengikutimu. Ayat ini terdapat di dalamnya pengabaran dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya dan umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad dan menolong mereka. Bahwa kalau mereka bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi mereka dari segala apa? Makar musuh mereka. Ya, ini makna global dari ayat. Maka di dalam ayat ini sisi pendalilannya penegasan bahwa merasa cukup dengan pertolongan Allah, bersandar hanya kepada Allah, itu dari tawakal yang diperintah, dari ibadah yang agung. Iya. Jadi sepanjang dia tawakal adalah ibadah, maka memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dan di dalam ayat terdapat pelajaran. Yang pertama, iya, penegasan bahwa Allah mencukupi siapa yang bersandar kepadanya. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa keimanan adalah sebab turunnya pertolongan Allah. Iya. Sebab di sini disifatkan wa man ittaba'aka minal mu'minin, dari orang yang beriman. Ya, dan terdapat kewajiban iman, yaitu dengan hanya mencintai Allah saja tanpa selainnya, karena hasbukallah, hanya Allah yang mencukupimu. Dan terdapat di dalam ayat penggambarannya kehidupan seorang mukmin. Iya. Kalau dia benar dalam tauhidnya, sempurna dalam tauhidnya, dia tidak perlu takut. Allah yang akan mencukupinya. Hasbukallah. Ya, karena itu di dalam hadits Umar bin Khattab, riwayat Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayr.
Tagdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Seperti burung diberi rezeki. Di waktu pagi, dia berangkat dalam keadaan perutnya kosong. Di waktu sore, kembali dalam keadaan apa? Sudah penuh burungnya. Sudah penuh perut dari burung ini. Dan ini tawakal ya. Dimaklumi burung ini tidak ada gudang makanannya. Tidak ada perbendaharaan hartanya. Apalagi kalau dikatakan memiliki simpanan di bank. Memiliki harta pendaman. Ya, juga tidak ada warisannya. Tidak ada warisan dia harapkan. Itu burung ya. Tapi hidup burung itu. Pagi berangkat kosong perutnya. Sore balik sudah penuh. Iya. Nah, ini seorang kalau dia tawakalnya kepada Allah, sebenar-benar tawakal, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Iya. Karena itu kekurangan dari sisi mana tawakal ini, itu akan memberikan dampak kepada diri hamba itu sendiri. Iya. Kemudian ayat berikutnya, wa qauluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Iya. Ini penegasannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ini syaratnya. Dia bersandar dan hanya percaya kepada Allah. Fa huwa hasbuh. Maka Allah lah yang akan mencukupinya. Iya. Dan ini ayat datang setelah ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kan begitu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu tidak cukup sekadar bersandar kepada Allah, tapi harus mengambil sebab juga. Karena di ayat sebelumnya, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Dimaklumi ketakwaan itu dengan menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan, dengan amalan. Jadi tawakal bukan sekadar bersandar kebersandaran hati, tapi dia juga mengambil sebab. Mengambil sebab. Baik. Kandungan dari ayat ini jelas ya. Allah kabarkan bahwa siapa yang hanya bersandar kepada Allah, ya, dan pasrah kepadanya pada segala perkaranya, Allah akan mencukupi segala perkara yang dia perlukan. Ya. Segala perkara yang dia perlukan, yang sedang menjadi bebannya, sedang melilitnya, atau apa saja masalah yang menimpanya. Nah, terdapat di dalam ayat yang pertama, keutamaan tawakal. Dan yang kedua, bahwa tawakal itu dari sebab yang paling agung, yang menyebabkan rezeki seorang hamba dibukakan dan dimudahkan. Iya, dalam artian diberikan manfaat untuknya dan ditolak darinya bahaya. Dan di dalam ayat juga terdapat kewajiban beriman kepada takdir, qada dan qadar. Sebab kalau dia tawakalnya benar, dia tahu bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat berikutnya ini dalam hadits Ibnu Abbas ya. Kata beliau, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Rawahu al-Bukhari. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil, yang segala urusan diserahkan kepadanya. Ucapan ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api. Dilemparkan ke dalam api. Api yang mana ini?
Api yang dibakar oleh siapa? Oleh kaumnya ya. Dimaklumi kisahnya di surah Al-Anbiya. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu. Ya, dan ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad mengucapkannya? Ketika mereka berkata. Iya. Ketika orang-orang berkata kepada beliau, ya. Dan ini di kejadian apa namanya? Perang Khandaq ya. Tatkala kaum musyrikin dan orang-orang kafir bersatu padu ingin mencelakakan Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Mereka berkata, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sungguhnya orang-orang Quraisy telah berkumpul, mengumpulkan pasukan. Sebab ini mereka mengumpulkan bukan saja dari orang Quraisy saja, dari kaum musyrikin, dibantu juga oleh orang-orang Yahudi. Iya. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Nah, fazadahum imana. Jadi disuruh mereka takut. Tapi ternyata apa yang terjadi? Para sahabat bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil. Iya. Baik. Ini kisah yang sangat agung ya. Terdapat di dalamnya bagaimana keadaan dua makhluk Allah yang terbaik dari para nabinya, itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau membaca kalimat ini sehingga api itu berubah menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Dan ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, lam yamsashum su'." Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar. Mereka tidak mendapat bencana apapun, tidak ada bahaya menimpa para sahabat sama sekali. Maka terdapat di dalam hadits Ibnu Abbas ini penyebutan keagungan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang menunjukkan makna apa? Makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di dalam hadits terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama, keutamaan kalimat tersebut, bahwa kalimat itu hendaknya diucapkan ketika mendapatkan kesulitan atau mendapatkan bencana. Kemudian yang kedua, bahwa tawakal termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menolak hal yang jelek di dunia maupun di akhirat. Ini penting ya untuk diketahui. Kemudian yang ketiga, bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Sebab di sini dikatakan fazadahum imana, iman mereka bertambah. Yang keempat, bahwa sesuatu yang dibenci oleh seorang boleh saja menjadi kebaikan, membawa kebaikan untuknya. Nah, sebab mereka ini dikepung oleh manusia. Dan itu hal yang tidak disenangi tentunya. Tapi subhanallah justru menambah kebaikan. Sebagaimana menambah keimanan. Demikian pula seorang muslim dan muslimah kadang tertimpa musibah, bencana. Ya, kadang dia merasa sedih dengannya, pahit dengannya. Tapi karena keimanannya, musibah itu mengangkat derajatnya, menggugurkan dosa-dosanya. Ya, mengingatkannya kalau dia jatuh di dalam kesalahan. Ya, semakin mengarahkannya untuk memahami bahwa dia adalah makhluk penuh dengan kelemahan. Kalau Allah hendak mengujinya dengan ujian apapun, dia tidak mampu menolak sama sekali. Dan banyak lagi ya dari mana-mana keimanan yang bisa dipetik oleh seorang hamba di dalam hal tersebut. Baik.
Jadi ini apa? Berkaitan dengan hadits ini. Tentang keutamaan bertawakal. Dan juga dari ayat dan hadits terdapat bahwa tanda keimanan itu, tanda kuatnya keimanan, seorang kokoh ketika terjadi fitnah. Ya. Seorang tegar ketika apa? Terjadi fitnah, terjadi hal yang sulit. Nah, itu tanda keimanan. Tapi begitu dia sulit, ya, justru tambah menyimpang, ya, semakin banyak berbuat maksiat. Seperti sebagian orang ya, kalau lagi pusing, lagi apa, ya, bukannya banyak baca Al-Quran, berdoa kepada Allah, ya, pergi keliling-keliling, kemudian mencari tempat-tempat yang dianggap bisa menenangkan pikirannya. Dan tidak sedikit sebagian orang datang ke tempat-tempat tempat-tempat maksiat, waliyadzubillah. Maka ini bukan dari tanda keimanan. Justru dari tanda keimanan ketika terjadi hal-hal yang sulit, ya, dia malah semakin kuat beribadah kepada Allah. Nah, baik. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa mengambil sebab itu tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan tawakal. Iya. Tidak bertentangan dengan mana tawakal. Karena baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad SAW semuanya mengambil sebab. Selesai sudah ya bab ini, jadi saya simpulkan bahwa tawakal itu adalah kebersandaran hati kepada Allah. Keimanan bahwa Allah yang akan mencukupi hambanya. Orang yang bertawakal kepada selain Allah itu terbagi 3. Yang pertama, ada yang dikatakan syirik akbar. Ini kalau dia bertawakal kepada makhluk pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali siapa? Kecuali Allah. Dalam tawakal yang bersifat ibadah. Yang kedua, tawakal kepada makhluk pada hal yang makhluk itu mampu melakukannya. Tetapi hatinya tergantung pada makhluk. Maka ini disebut syirik apa? Syirik asgar. Kemudian yang ketiga adalah tawakal yang sifatnya boleh. Ya, dan ini lebih umum disebut dengan nama taukil. Dia serahkan urusannya kepada orang lain, dia wakilkan kepada orang lain, tetapi dia tetap bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Dan tentunya orang lain itu mampu melakukan urusan yang diserahkan kepadanya. Nah, inilah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama tawakal. Iya. Baik. Dan sebagian ulama berkata bahwa agama itu terbagi seperduanya pada tawakal dan seperduanya pada inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kalimat agung ya, sebenarnya butuh uraian dan penjelasan. Baik. Kata penulis fikih masail, terdapat di dalamnya beberapa masail. Yang pertama, tawakkal minal faraid, bahwa tawakal adalah salah satu kewajiban. Ini pokok ya yang diinginkan oleh Syekh. Kaitannya dengan kesempurnaan tauhid. Baik. Yang kedua, ya, dan saya sudah terangkan ya di awal pembahasan, ini kembali saya ingatkan lagi. Jadi seluruh pembahasan Syekh di dalam buku ini tidak keluar dari 3. Apakah beliau ingin menjelaskan aslut tauhid, dasar tauhid, yang membenarkan tauhid, atau beliau ingin menerangkan penyempurna tauhid yang wajib, atau beliau ingin menerangkan penyempurna tauhid yang mustahab. Kalau dia tidak terangkan ini, berarti beliau terangkan kebalikannya. Hal yang bisa menggugurkan dasar tauhid, atau hal yang bisa mengurangi kesempurnaan wajibnya, atau hal yang bisa mengurangi kesempurnaan mustahabnya. Ini isi semua pembahasan di kitab tauhid. Setiap bab pasti terkait salah satu dari 3 hal itu dan kebalikannya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, annahu min syurutil iman, bahwa tawakal itu dari apa? Dari syarat keimanan, salah satu dari syarat keimanan. Iya.
Karena di dalam ayat dikatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian benar beriman. Nah, kemudian yang ketiga tafsirul ayatil anfal. Ini sudah diterangkan. Yang keempat tafsirul ayati fi akhiriha. Tafsir ayat di surah Al-Anfal. Iya. Ini juga sudah diterangkan. Ya ayuhan nabi hasbukallah, ya, itu di akhir Al-Anfal. Kemudian yang kelima tafsir ayatit talaq. Ini juga sudah kita terangkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang keenam, idhamu sya'ni hadhil kalimah. Ya, keagungan kalimat ini, yaitu kalimat apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, karena itu seorang kalau dalam posisi sulit, ya, menghadapi sesuatu, ya, apa saja, dia baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Kemudian yang ketujuh, innaha qaulu Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Muhammadin fi syada'id. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Sungguhnya kalimat ini telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keduanya berada dalam situasi genting. Dan di dalam pembahasan yang telah berlalu tentunya ada fawaid lainnya selain dari masail yang disebutkan oleh Syekh juga. Ya, yaitu dari bertambahnya keimanan. Ya. Demikian pula mengambil sebab di dalam tawakal, di dalam mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Dan di ayat ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin disebutkan ittiba ya kepada Nabi. Ini menunjukkan keagungan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab berikutnya. Bab yang keberapa? 33. Kata beliau babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Ya, makar yang maksudnya tidak terduga-duga. Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali kaum yang merugi. Iya. Ini bab penyempurna ya dari bab sebelumnya. Tercakup di dalam bab ini dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah masalah tidak bolehnya seseorang merasa aman dari apa? Makar Allah. Kemudian yang kedua di dalam bab ini, seorang itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Iya. Tidak boleh putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Harus ada harapan. Iya. Sudah diterangkan mahabbah, kemudian khauf, tawakal. Sekarang tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Tapi juga tidak boleh aman dari merasa aman dari makar Allah. Ini artinya rasa takut ya khauf. Bentuk dari khauf. Dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ini bentuk dari apa? Dari roja. Dari harapan. Iya. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Iya. Ini ayat di sebelumnya ya. Di apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri merasa aman? Iya. Merasa aman bahwa tidak terduga datang siksaan kami kepada mereka di waktu malam, sedangkan mereka dalam keadaan siap, dalam keadaan tidur. Atau penduduk negeri itu merasa aman, siksaan kami datang di waktu pagi atau di waktu duha, dan mereka sedang bermain-main. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah yang tidak terduga-duga? Kemudian Allah tegaskan bahwa tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Iya. Ini judul bab yang diterangkan oleh penulis di sini. Syekh rahimahullah ingin menjelaskan bahwa sikap merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, ini adalah dosa besar.
perkara yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Iya. Dan seorang mukmin dia wajib di dalam kehidupannya menggabungkan antara dua sifat. Sifat ar-raja dan sifat apa? Al-khauf. Harapan, dia mengharap dan punya rasa takut. Iya, dan ini dua sifat yang agung ya. Baik. Itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dan maksud beliau ya di dalam bab ini. Baik, maka di dalam ayat terdapat pelajaran yang pertama, kewajiban takut dari makar Allah. Dan kewajiban seorang itu tidak boleh merasa aman terhadap makar Allah. Dan di dalam ayat terdapat pensifatan Allah. Ya, bahwa Allah melakukan makar. Dan ini sifat yang agung untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat yang seperti ini itu datang di dalam Al-Quran ala sabilil muqabalah. Dalam bentuk membalas. Jadi karena mereka membuat makar, maka Allah membalas dengan membuat makar untuk mereka. Dan ini menunjukkan sifat kesempurnaan dalam kekuatan dan di dalam kemampuan, sekaligus menunjukkan keadilan. Karena mereka diberi makar akibat perbuatan mereka sendiri berbuat makar. Jelas ya? Dan ini ditetapkan sebagai suatu pensifatan. Jelas ya? Dan di dalam ayat ini juga bahwa diterangkan bahwa salah satu sebab kehancuran adalah merasa aman dari makar Allah. Iya. Ini salah satu sebab kehancuran. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital 'abda yu'tihi Allahu minad dunya wa huwa muqimun 'alal ma'asi wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa inna ma huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba, padahal hamba ini dia terus berada di atas maksiat-maksiatnya, maka ketahuilah bahwa pemberian itu hanyalah istidraj untuk membuat dia semakin apa? Semakin larut ya di dalam kelalaiannya. Dan itu sama dengan firman Allah ya. Dan Nabi membaca ayat ini di akhir hadits yang saya bacakan tadi. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idahum mublisun. Begitu mereka melupakan apa yang dengannya mereka diingatkan, ya, jadi begitu mereka lupa terhadap tuntunan, ini kemaksiatan ya. Begitu mereka lupa, Allah fitnah mereka, dibukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ya, tambah luas dunianya, tambah banyak dia dapat harta. Ya. Jelas ya? Dan sebagian orang sudah berbuat maksiat, tambah lancar lagi dia dalam maksiat. Ya. Tambah lancar lagi dalam apa? Di dalam maksiat. Maka itu istidraj. Untuk membuat orang tersebut semakin hancur dan semakin binasa. Jelas ya? Sampai begitu mereka lupa sudah, kami menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Iya. Dan kalau siksa sudah, mereka pun tidak bisa lepas lagi dari siksaan. Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah memberi waktu luang kepada orang yang zalim, diberi kelapangan. Begitu Allah siksa dia, tidak bisa lepas lagi. Tidak bisa lepas lagi. Maka jangan merasa aman dengan makar. Iya. Oh, saya berbuat begini. Kalau memang itu dosa, kenapa saya dimudahkan? Hah? Kenapa dia dimudahkan? Dan ini, naudzubillah ya, dari tanda kehancuran bagi hamba tersebut. Ya, karena itu kalau seorang hamba jatuh di dalam dosa, kemudian dia dapat musibah, nah itu hendaknya dia bersyukur. Sebab dia dapat teguran, berhenti dari apa? Kesalahan. Ya, berhenti dari kesalahan. Ya, karena itu para ulama menyebutkan bahwa
Ya. Dan ini mungkin akan datangnya di pembahasan sabar. Ya. Ketika musibah menimpa itu ada 3 derajat hamba di situ. Derajat pertama adalah derajat sabar. Derajat yang kedua dia derajat ridha. Ini lebih tinggi lagi. Kalau sabar kan, kena musibah dia sabarkan dirinya, tidak berkeluh kesah. Ya. Tidak berucap sesuatu yang bertentangan. Tapi ada derajat lebih tinggi. Derajat apa? Dia ridha. Kena musibah malah dia ridha dengan hal tersebut. Dan ada derajat lebih tingginya lagi. Yaitu derajat kesyukuran. Bersyukur. Karena itu para nabi di atas derajat ini. Sebutkan dalam hadits yang sahih, para nabi kalau mereka tertimpa musibah, mereka bergembira seperti kalau mendapatkan apa? Nikmat. Iya. Dan ini jenjang-jenjang ubudiyah, jenjang-jenjang penghambaan di sisi ahli tauhid, membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang indah. Selesai sudah dari ayat yang pertama. Kemudian kata penulis wa qauluhu wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang tersesat. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa siapa yang putus asa dari rahmat Allah, maka dia termasuk orang yang sesat. Iya. Dan ini ayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim ya. Alaihissalam. Iya. Dan ini kala dia berkata, yaitu Nabi Ibrahim yang berkata. Sebab sebelum ayat itu kala wa may yaqnut. Dia berkata, yaitu Nabi Ibrahim. Dan ini keyakinan orang-orang yang bertauhid bahwa tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat. Terdapat di dalam ayat pengharapan putus asa dari rahmat Allah. Dan terdapat di dalam ayat penetapan sifat rahmat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan terdapat di dalam ayat bahwa putus asa itu tanda kejahilan dan tanda kesesatan. Iya, dikata dia berilmu, orang yang di atas petunjuk, dia tidak akan berputus asa. Iya. Baik. Jadi ini sengaja disebut oleh penulis di sini pembahasan tauhid, sebab ini adalah hal yang diharamkan. Kalau perkara yang diharamkan dilakukan oleh seorang muwahhid, ini bertentangan dengan apa? Dengan aslut tauhid atau kamalit tauhid. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau seorang yang bertauhid melakukan dosa besar, dosa besar ini bertentangan dengan dasar tauhidnya atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhidnya? Kesempurnaan tauhidnya. Berarti kita ambil dari sini pendalilan dan maksud pendalilan penulis. Karena berputus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa besar. Merasa aman dari makar Allah adalah dosa besar. Maka siapa yang melakukannya? Berarti dia telah melakukan hal yang menghilangkan kesempurnaan tauhidnya. Jelas ya? Maka diingatkan di sini bahwa sifat seorang yang bertauhid yang sempurna, dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Harus berada di atas sifat raja, ada rasa harapan, dan ada sifat khaufnya, ada rasa takutnya. Iya. Kemudian beliau sebutkan hadits. Syekh menyebutkan hadits. Kata beliau rahimahullah, An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iya, radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, yaitu syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Baik, ini hadits dihasankan ya oleh Syekh Al-Albani. Iya. Maka di dalam hadits ini terdapat penegasan yang sangat kuat tentang haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini disebut dari dosa besar. Dan istimewanya di dalam hadits ini Nabi hanya menyebut 3 dosa besar. Tidak ada yang lainnya.
Hanya disebut dua dosa besar ini, dan sebelumnya disebut apa? Dosa kesyirikan. Iya. Baik, maka terdapat di dalam ayat ini penjelasan bahwa dosa besar terbagi dua. Atau dosa itu terbagi dua. Ada yang besar dan ada yang apa? Ada yang kecil. Dan terdapat di dalam hadits ini juga haramnya sikap merasa aman dari makar Allah. Dan haramnya sikap berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dan keduanya adalah dosa besar. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kesyirikan itu dihitung ke dalam dosa besar. Tapi dia merupakan dosa yang terbesar. Karena itu disebutkan yang paling pertama di dalam hadits ini. Ya, dan dari hadits ini juga terdapat kewajiban mengkompromikan antara rasa takut dan rasa apa? Harapan. Dan sekali lagi, kewajiban ya, mengkompromikan. Sebab ini dua kewajiban dalam tauhid. Kapan dia tidak kompromikan antara keduanya, hilang rasa takutnya, hanya ada rasa harapannya, akan binasa dia. Itulah orang-orang yang larut di dalam maksiat, seakan-akan dia hidup selama-lamanya, seakan-akan ya tidak ada siksaan Allah, ya. Dia terus larut dalam maksiat. Ini merasa aman dari makar Allah. Nah, adapun orang yang takut saja, tidak ada harapannya, ini juga berbahaya. Ya, seperti kaum Khawarij sampai ekstrim mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, dan ada orang-orang yang dimaklumi ya, akalnya menjadi hilang karena dia apa? Hanya memiliki rasa takut besar saja. Karena merasa dosanya sangat besar. Akhirnya hilang kesadarannya. Hilang apa? Kesadarannya. Nah, ini sering dilihat ya. Sering disaksikan. Ya, apalagi kalau dia baca buku-buku sufi. Ya, berkaitan dengan rasa takut. Sebagian orang kadang gak kuat akalnya. Sudah menjadi stres, gila. Nah, ini saya sudah dapati orang-orang kayak gini berapa kali. Ya. Dan pernah ada sekali yang tiap kali ketemu pasti dia berkata, setelah saya renungi dalam-dalam, ternyata dosaku memang besar. Ya. Rasa takutnya besar. Jelas ya? Kalau dia sebut dosanya, saya cuma bilang, tidak perlu kamu sebut dosa itu. InsyaAllah dosa itu sudah diampuni. Ya. Tiap kali ketemu, kamu berharap saja, insya Allah kalau kamu tobat, Allah sudah ampuni. Begitu saja. Ya. Dan sembuh orangnya. Karena memang itu cara pengobatan. Orang ini apa? Yang mendominasi rasa takutnya. Karena itu tidak perlu dikasih takut lagi. Ya. Dia hanya perlu diberi apa? Diberi harapan supaya seimbang. Ya. Tapi kalau dia sewenang-wenang, kerjanya maksiat, yang seperti ini jangan dikasih harapan. Kasih rasa takut. Ya, supaya apa? Supaya seimbang. Ya, sebab rasa harapannya sudah mendominasi. Nah, itulah cara. Jadi kalau seorang yang memahami tauhid dengan baik, dia juga akan pandai melihat ya manusia. Karena itu kemarin saya katakan bahwa para ulama itu adalah ya obat untuk manusia pada penyakit-penyakit yang ada pada hati mereka. Ya, mereka yang melihat dan bisa mensifatkan obat yang bagus. Dan ini semuanya terkait dengan masalah seorang mendalami ilmu, dia memiliki pengetahuan. Ya, sebab tidak semua orang penyakitnya sama. Ya, dan metode di dalam memberikan obatnya juga berbeda-beda. Iya. Baik. Iya, maka ini hendaknya dipahami ya. Dan syaitan dari pintarnya, ketika dia lihat seorang hamba sudah mulai sadar, ya, sudah mulai sadar, ingin kembali belajar agama, maka dibuat oleh syaitan berlebihan di dalam kesadarannya, dalam rasa takutnya. Iya. Sampai pernah juga saya dapati ada sebagian anak muda baru belajar, dia kalau duduk sendiri di kamar, ya, melihat gelap-gelap, langsung menggigil. Ya, menggigil saja. Karena sebelumnya dia sudah menganggap dirinya banyak apa? Kesalahan. Ya.
Dan ini juga karena rasa takut yang mendominasi. Karena itu sekali lagi ini wajib untuk dikompromikan antara rasa takut dan rasa harapan. Kemudian yang keempat, terdapat juga di dalam hadits penetapan sifat rahmat bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dan terdapat dalam ayat bolehnya mensifatkan Allah dengan sifat makar, tetapi pensifatan ini hanya di posisi apa? Di posisi pembalasan. Karena Allah membalas orang-orang yang apa? Membuat makar. Ya. Jadi memang kalau tepatnya diterjemah dalam bahasa Indonesia, ya, Allah adalah pembalas makar, begitu. Supaya sempurna. Dan Allah akan membalas makar mereka. Demikian. Dan terdapat di dalam ayat ini kewajiban berbaik sangka kepada Allah. Ya, sebab kalau tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, artinya apa? Kita berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena itu ketika ada kejelekan yang menimpa, tidak usah terlalu bersedih. Mungkin saja. Ya. Di belakang hal tersebut ada kebaikan. Asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian benci kepada suatu padahal dia baik bagi kalian. Dan boleh saja kalian itu ya, suka pada suatu, ternyata dia jelek bagi kalian. Nah, karena itu menerima pilihan Allah, berbaik sangka kepada apa yang Allah pilihkan untuk kita, itu adalah hal yang indah. Kemudian beliau sebutkan juga hadits di sini, kata penulis rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah, rawahu Abdurrazzaq. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dosa-dosa besar yang terbesar ialah syirik kepada Allah, merasa aman terhadap makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah. Ini hadits mirip ya dengan hadits sebelumnya. Iya. Sisi pendalilan penulis jelas tentang kewajiban untuk menggabungkan antara rasa takut dan rasa apa? Rasa harapan. Iya. Ini sisi penekanan. Dan itu siapa yang menggabungkan antara rasa takut dan rasa harapan, dia telah mentahqiq kesempurnaan tauhidnya. Iya. Terdapat di dalam ayat pengharaman segala bentuk kesyirikan, dan terdapat di dalam ayat pengharaman pengharaman merasa aman dari makar Allah, dan terdapat di dalam ayat bahwa diharamkan berputus asa dari rahmat Allah. Dan terdapat di dalam ayat penyebutan bahwa seluruh hal tersebut adalah dosa-dosa besar. Afwan ya, maksudnya hadits ya, terdapat dalam hadits. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam hadits bahwa dosa itu terbagi dua. Ada dosa besar, sagair, dan ada kabair. Dan ada akbarul kabair. Sini akbarul kabair. Jelas ya? Dosa besar yang paling besar. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat juga bolehnya mensifatkan Allah dengan sifat membalas makar. Iya. Dan terdapat di dalam ayat penyebutan sifat rahmat bagi Allah. Dan terdapat di dalam ayat kewajiban berada pertengahan pada perkara-perkara ini. Kata penulis rahimahullah, fihi masail. Dalam bab ini ada 4 masalah. Al-ula, yang pertama tafsiru ayatil Araf. Ini sudah berlalu. Yang kedua tafsiru ayatil Hijr. Juga sudah kita terangkan. Yang ketiga, syiddatul wa'id fi man aminah makrallah. Ya. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang merasa aman dari makar Allah. Nah, telah diterangkan ya ancaman kerasnya. Ya, di dalam ayat, dan diterangkan pula bahwa ini dari dosa besar yang paling besar. Syiddatul wa'id fil qunut, dan besarnya ancaman pada orang yang putus asa dari rahmat Allah. Baik, kemudian bab berikutnya kata penulis rahimahullah, babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab dari keimanan kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah, ketentuan Allah. As-sabr, kesabaran secara bahasa adalah al-habs, menahan.
Dia menahan. Dan secara istilah, sabar itu terbagi 3. Berarti kesabaran adalah menahan diri di atas 3 hal. Iya. Yang pertama, sabar di dalam apa? Menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Iya. Ini 3 jenis kesabaran. Dan seluruh jenis kesabaran ini terkumpul dalam 1 ayat. Terkumpul dalam 1 ayat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir li hukmi rabbika." Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Ya, telah kita terangkan di awal pembahasan bahwa hukum dari kalimat-kalimat yang terbagi 2 menjadi kauni dan menjadi apa? Syar'i. Jadi hukum terbagi 2. Ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Kalau hukum kauni itu artinya bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Kalau hukum syar'i itu artinya bersabar dalam menjalankan ketaatan dan bersabar di dalam meninggalkan apa? Larangan. Diperhatikannya 1 ayat dia kumpulkan seluruh makna apa? Makna dari kesabaran. Iya, dan sabar itu menahan diri ya. Jadi kalau dia sudah tidak menahan diri, itu bukan sabar lagi namanya. Ya, Anda seperti ucapan orang-orang awam ya, bahwa sabar itu ada batasnya. Ya. Jadi kalau sudah hilang sabarnya, bukan sabar lagi namanya. Ya, sudah bukan sabar lagi. Baik. Jadi ini yang disebut dengan kesabaran. Dan sabar ini diterangkan oleh Syekh di sini. Sebab ini dari jenjang yang menyempurnakan tauhid seorang hamba. Iya. Jenjang yang menyempurnakan tauhid. Orang yang keluar dari kesabaran. Iya. Keluar dari kesabaran. Ini beraneka ragam bentuknya. Ya. Kadang bisa membatalkan keislamannya, membatalkan tauhidnya, bisa mengurangi kesempurnaannya yang wajib dan bisa mengurangi kesempurnaannya yang mustahab. Kalau dari ketidaksabarannya dia mengingkari takdir Allah, menolak takdir Allah, maka ini tentunya apa? Dikatakan keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak bersabar, menjatuhkannya ke dalam perkara yang haram, membuat dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka ini mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dan dia kalau dengan tidak bersabar menjatuhkannya dalam perkara yang makruh, maka ini mengurangi apa? Mengurangi kesempurnaan apa? Kesempurnaan mustahabnya, kesempurnaan yang disunnahkan. Iya. Beliau sebutkan beberapa ayat di dalam pembahasan ini. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan firman Allah Ta'ala, tidak suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Iya. Kecuali dengan izin Allah. Ya, izin apa yang dimaksud di sini? Izin terbagi 2 ya, ada kauni dan ada apa? Syar'i. Izin apa yang dimaksud? Izin kauni ya. Baik. Tidak ada yang menimpa di atas muka bumi kecuali dengan izin Allah. Maksudnya dengan takdir Allah. Nah itu sisi pendalilannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Iya. Apa maksud dari ayat? Nah inilah penafsiran Alqamah setelahnya. Qala Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Faya'lamu annahu min indillah. Dia adalah seorang lelaki yang ditimpa oleh musibah. Lalu dia mengetahui dan meyakini bahwa hal tersebut berada dari sisi Allah. Fayarda wa yusallim. Maka dia pun ridha dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ayat yang sangat agung menunjukkan keutamaan seorang itu apa? Seorang itu bersabar. Iya. Terhadap segala musibah yang menimpa. Dan siapa yang bersabar lalu mengharap pahala, dia beriman kepada Allah, maka Allah memberi hidayah kepada hatinya.
Ya sebentar aja ya kalau orang bersabar itu. Tidak lama. Ya. Tertimpa suatu dia sabar sebentar saja. Dia akan melihat keindahan setelah itu. Iya. Ya itulah ketaatan ya. Dirasakan pengaruhnya langsung pada saat itu dirasakan. Atau beberapa lama setelah ketaatan itu dilakukan. Dirasakan pengaruhnya. Demikian pula maksiat. Demikian pula maksiat. Karena itu Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa menundukkan pandangan. Ya, ketika seorang melihat kepada hal yang disukai misalnya. Anggaplah dia lihat kepada perempuan yang cantik. Iya. Pandangannya sulit. Dia tundukkan. Berat. Tapi begitu dia tundukkan. Memang ada hal yang tidak enak. Ketika menundukkannya. Tapi tunggu saja. Selang berapa lama akan berubah menjadi apa? Hal yang indah. Kalau dia bersabar. Dan ridha akan hal tersebut. Inilah rahasia-rahasia. Kehidupan seorang muslim. Dan muslimah. Berbeda dengan orang yang memperturutkannya. Dia lihat. Oh dia tenang. Tapi dia tidak tahu bahwa dosa dan maksiat kelihatan pengaruhnya setelah itu. Dan bahkan pengaruhnya tampak pada masa yang mendatang. Karena itu sebagian as-salaf ya, di umur 40 tahun atau di umur sekian tahun dia berkata dia tertimpa suatu musibah. Ya, dia hisab dari dirinya dan dia berkata, oh ini karena sebuah dosa yang pernah saya lakukan 40 tahun yang lalu. Ya. Ini termasuk dari keistimewaan as-salaf ya, selalu menghisap diri. Ya, dan dosanya saya masih dia hafal. 40 tahun dia masih ingat. Nah, kalau banyak dari kita naudzubillah baru saja berbuat dosa kadang sudah apa? Sudah lupa. Dan ini dari kelemahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan petunjuk dan kebaikannya. Baik. Iya. Di dalam ayat ini terdapat pendalilan tentang wajibnya bersabar ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bagian dari hal yang menyempurnakan tauhid. Baik. Pelajaran dari ayat yang pertama keutamaan bersabar akan takdir Allah yang menyakitkan seperti musibah-musibah. Yang kedua bahwa amalan termasuk dari keimanan. Ya. Amalan termasuk dari keimanan. Kemudian yang ketiga kesabaran merupakan sebab datangnya petunjuk bagi hati. Sabaran adalah sebab datangnya petunjuk dari hati. Ya, dan di sini sabar disebut dengan keimanan ya, wa may yu'min. Ya. Dan petunjuk yang keempat bahwa petunjuk itu termasuk balasan bagi orang-orang yang bersabar. Balasan bagi orang-orang yang bersabar. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kejelekan sama dengan kebaikan. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat juga di dalam ayat besarnya nikmat iman itu. Bahwa dia adalah sebab hati mendapat hidayah dan sebab ketenangan jiwa. Iya. Baik. Kemudian di ucapan Al-Qamah di sini. Ya, ini penekanan penulis ya. Seorang lelaki ditimpa musibah. Lalu dia mengetahui bahwa itu dari sisi Allah. Kemudian dia ridha dan menerima takdirnya. Ya, ini sabar ya. Kemudian wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Baik, dan sabar ini terkait dengan lisan, terkait dengan keyakinan dan terkait dengan apa? Terkait dengan amalan tubuh. Itu sabar. Ya. Kalau dia memukul orang terus dia bilang bersabar. Ya. Ya, saya sabar ya sambil dia pukul orang misalnya. Ya. Ini dikatakan sabar atau tidak? Tidak. Sebab tidak terlihat pada dirinya hal yang berkaitan dengan kesabaran. Kata beliau fi sahih Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-tanu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Iya, Rasulullah bersabda dua perkara pada manusia yang merupakan kekufuran, mencela nasab dan meratapi mayit. Iya. Di dalam hadits ini disebutkan dua dosa besar. Yang pertama mencela nasab. Ini dosa besar ya. Iya. Dalam bentuk apapun dia cela nasab orang. Kemudian yang kedua adalah mengeraskan suara ketika terjadi musibah. Meratapi mayit, meraung-raung. Nah, ini dosa besar. Menunjukkan ketidaksabaran.
dan ketidakterimaan terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan penulis jelas ya kaitannya dengan sabar, yaitu dosa yang kedua. Dosa yang kedua, meraung-raung atau meratapi si mayit, ini bertentangan dengan kesabaran. Dan secara otomatis itu adalah hal yang bertentangan dengan kesempurnaan apa? Kesempurnaan tauhid. Terdapat di dalam ayat atau terdapat di dalam hadits beberapa pelajaran. Yang pertama, keharaman niyahah. Ya. Yaitu meratapi mayit. Dan ini termasuk sifat kekufuran dan dosa besar. Dan juga terdapat di dalam hadits kewajiban bersabar. Kalau niyahah diharamkan berarti wajib bersabar. Dan terdapat di dalam hadits bahwa kekufuran ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Sebab ini disepakati oleh para ulama ya bahwa dua dosa ini dosa besar. Tidak mengeluarkan dari agama. Iya. Di salah satu pelajarannya Syekh Shalih Al-Fauzan di pelajaran Iqtida Shiratal Mustaqim, beliau membedakan kata kufur dengan al-kufur dalam penggunaan nas. Ya, kalau ada al-kufur itu berarti kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Kalau kufur saja tanpa alif lam itu berarti kufrun duna kufrin. Kekafiran tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Karena itu di hadits tentang yang membatalkan salat, al-ahad alladhi bainana wa bainahum al-ahad alladhi bainal ar-rajuli wal kufri, disebut al-kufri pakai alif lam, adalah salat. Karena itu diambil pemahaman kafir yang mengeluarkan dari keislaman karena pakai alif lam. Dan ini juga kaidah disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullahu taala. Baik ya. Walaupun kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan yang mungkin saya bertentangan dengan kaidah ini, ya tentunya itu dirinci ya pada pokok pembahasannya. Hanya saya hingga hari ini saya belum tahu ada hal yang menyelisihi kaidah ini. Jelas. Baik, dan ini dari faedah bagus ya. Ya karena itu seorang mengambil dari ahlul ilm, ya belajar dari ahlul ilm, dia akan ambil dari mereka kawaid. Ya sebab mereka menyimpulkan ilmu itu sudah lama, mempelajari ilmu tersebut sudah lama. Ya karena itu, ya duduk dan mengambil ilmu dari guru itu artinya memperingkas jalan menuntut ilmu. Ya kan? Memperingkas jalannya. Seakan-akan, ya, misalnya ilmu dalam satu kitab 100 halaman diringkas dalam beberapa kalimat oleh seorang alim. Nah, itulah manfaat kalau dia belajar dari siapa? Dari guru. Ya, saya beri contoh misalnya ya. Di pembahasan fikih, kafir itu terbagi berapa? Terbagi 4 ya kafir. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustamin, dan kafir harb. Ini pembagian 4 kafir ini, kalau dibaca di buku fikih tidak langsung dibagi begitu. Setiap bab ada bab khususnya. Bab tentang ahlud dhimma dulu. Ya. Bab tentang apa? Al-mu'ahadah. Bab tentang aman. Bab tentang al-harb. Ada bab khusus. Jadi kalau antum ingin sampai kepada kesimpulan ini, ya, baca dulu sekian bab itu. Perlu berapa hari membacanya? Ya. Duduk dari seorang guru, dia terangkan kafir terbagi 4, kan indah kesimpulannya. Menjadi kaidah. Nah, nanti kalau dia sudah punya kaidah, ilmu-ilmu dasar, baru dia ingin baca yang besar, yang lebih luas, silahkan. Tapi dari kesalahan juga dalam menuntut ilmu, seorang belajar hal-hal yang besar, dan belum waktunya dia sampai ke sana. Ya, ibarat burung, baru saja menetas, ya belum lagi tumbuh bulunya sudah mau terbang. Ya, ini tidak cocok ya. Ya kalau orang Indonesia bilang anak ayam, ya baru saja menetas mau makan jagung. Ya, ini tentunya tidak mungkin. Karena itu, ya ilmu itu juga dituntut dengan tadarruj, dengan bertahap. Ya, dan inilah pelajaran-pelajaran akidah seperti ini kita ambil secara bertahap. Baik. Ya. Dan di dalam belajar agama itu tidak ada yang disebut otodidak. Kalau dia mau otodidak sana di ilmu-ilmu dunia. Ya. Kalau otodidak di dalam ilmu agama itu kebanyakannya rusak. Orang yang otodidak di dalam apa? Ilmu agama. Ya. Dan tidak
belum pernah diketahui ada dari seorang alim, tercatat dalam sejarah manapun, dia menjadi alim rujukan manusia, tidak ada gurunya. Semuanya memiliki siapa? Memiliki apa? Memiliki guru. Al-Bukhari berapa gurunya? Lebih dari 1000 gurunya. Ya, Imam Muslim. Termasuk dari para ulama kita di masa ini. Jelas ya? Baik. Ya, faedah di dalam hadis. Taib yang keempat, haramnya mencela dan menjelekkan nasab keturunan. Ini faedah berikutnya ya. Nah. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan ya, pokok pensyariatan bahwa Islam itu menutup segala pintu yang mengarah kepada perpecahan. Sebab mencela nasab orang ini akan membuat ribut ya. Dan itu akan mengantar kepada apa? Mengantar kepada perpecahan. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala dalam hadis berikutnya, walahuma an ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya. Diriwayatkan oleh keduanya itu Al-Bukhari dan Muslim, cara marfu' dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyuruh dengan seruan apa? Jahiliyah. Ya. Nah. Jadi begitu dia apa? Dia terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya. Ya, dia robek bajunya. Dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Seruan-seruan menunjukkan tidak apa? Ya, tidak riba. Dan seruan jahiliyah ini lebih umum ya, seruan jahiliyah. Umum bentuknya. Banyak bentuknya. Iya. Sudah pernah lihat orang pukul-pukul wajah? Hah? Robek-robek baju? Ya, kalau mau lihat, lihat saja orang Syiah. Ya, setiap tahun itu ada acaranya. Kumpul rame-rame di suatu tempat begitu. Ya. Rame-rame pukul mukanya, pukul badannya, dia lukai badannya. Ya. Nah, ini orang-orang yang masuk di dalam hadits ini. Dan itu bukan dari umat Islam. Bukan di atas jalan dan cara umat Islam. Baik. Kemudian di sini ya, sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dengan membawakan hadis, beliau ingin menerangkan bahwa ya kemarahan yang seperti ini adalah hal yang menghilangkan kesabaran. Hal yang menghilangkan apa? Kesabaran. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Ya, karena itu dari fawaid hadis yang pertama diharamkan marah terhadap takdir dan ketentuan Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Hal tersebut termasuk dosa besar. Yang kedua, kewajiban bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, kewajiban menyelisihi perilaku orang-orang jahiliyah. Sebab menyelisihi mereka termasuk maksud dan tujuan ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana yang membuat syariat ini. Yaitu dasar pokok ya di dalam syariat kita. Kaidah penting sudah kita terangkan, kaidah yang menyelisihi apa? Menyelisihi orang-orang kufar dan kaum musyrikin. Iya, kemudian dalam hadits berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair, ajjala Allahu lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafa bihi yaum al-qiyamah." Iya. Kata beliau diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah menyegerakan hukuman bagi hamba tersebut di dunia. Tetapi apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba, dia akan menangguhkan dosa hamba tersebut hingga dia membalasnya pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau Allah kehendaki kebaikan bagi hamba, disegerakan hukumannya. Sebab kalau dia bersabar, maka akan gugur dosa-dosanya. Iya. Tapi kalau disiksa pada hari kiamat, ini kesialan baginya. Siksaan di hari kiamat sangat pedih tentunya. Jelas ya? Maka ini hadits dari hadits yang agung terdapat di dalamnya. Ya, terdapat di dalam hadits ini
anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ridha terhadap ketentuan Allah. Ya, bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, terdapat di dalam hadits beberapa pelajaran. Yang pertama, tanda kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, yaitu dengan menyegerakan pelaksanaan hukuman atas dosa-dosa hamba tersebut di dunia. Yang kedua, tanda kalau Allah menghendaki hal yang jelek bagi hambanya, yaitu dengan ditangguhkannya hukuman atas dosa-dosanya di dunia, sampai nanti diberikan hukuman pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga dari faedah hadits, kekhawatiran kalau mendapatkan kesehatan terus-menerus, ya menjadi tanda apa? Kejelekan. Ya, sebab kalau dia misalnya tidak pernah sakit, tidak pernah kena musibah, ini kekhawatiran ya, tanda apa? Tanda kejelekan. Karena itu Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan timpakan padanya musibah. Itu hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Iya. Kemudian yang kelima, bahwa atau yang keempat peringatannya agar senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berharap kebaikan padanya atas apa-apa yang ditentukan olehnya dari adanya hal-hal yang tidak disukai yang menimpa dirinya. Kemudian yang kelima, bahwa manusia terkadang membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik baginya, dan terkadang dia mencintai sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik. Terkadang dia mencintai sesuatu padahal sesuatu itu lebih jelek baginya. Iya. Dan yang keenam, anjuran untuk bersabar akan musibah-musibah. Dan yang ketujuh, terdapat di dalam hadits bahwa di belakang musibah itu ada hikmah-hikmahnya. Ya, dan para ulama menulis ya, hikmah-hikmah di belakang musibah dan petaka. Banyak sekali hikmah yang agung. Di antara hikmah yang paling agungnya adalah hikmah dalam tauhid. Ketika seorang kena musibah, dia tahu Allah itu syadidul iqab. Dia tahu bahwa Allah Al-Qahhar yang maha mampu. Dia tahu sifat Al-Azim yang maha besar. Dan dia kenal sifat Ar-Rahmah. Besar rahmat Allah sebab dia hanya dihukum sebagiannya. Ya. Dan dikenal nama-namanya yang lain. Tampak pengaruh nama-namanya di dalam musibah itu. Dan ini dari hikmah tauhid ya. Dan banyak lagi hikmah di belakangnya. Ini disebut oleh Al-Is bin Abdissalam dalam sebuah risalah kecil. Beliau menerangkan fawaid manfaat dari adanya musibah. Ya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam beberapa tempat di bukunya. Dan itu yang saya ringkas ya di buku yang saya tulis. Di renungan bermana saat musibah melanda. Saya sebutkan 22 atau 21 hal dari hikmah di belakang musibah tersebut. Dan ini dari perkara yang penting ya direnungi sebab ini dari pokok-pokok di dalam apa? Di dalam kehidupan. Sangat berharga bagi seorang hamba di dalam menjalani kehidupannya. Baik. Kemudian yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamil jazaa'i ma'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Hasanahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Dan sungguh apabila Allah mencintai suatu kaum, apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, baginya keridhaan Allah, dan barang siapa yang marah, baginya kemurkaan Allah. Dihasankan oleh At-Tirmidzi. Iya. Baik. Tadi di hadits sebelumnya masih ada beberapa faedah lainnya di hadits sebelumnya. Ada penetapan sifat irada bagi Allah. Dan ada penetapan kebaikan dan kejelekan adalah takdir dari Allah. Iya. Dan juga di dalam hadits terdapat bahwa seorang yang mendapatkan pemberian karunia belum tentu Allah ridha kepadanya. Belum tentu Allah ridha kepadanya. Dan ini kaidah pokok ya. Sebab orang yang dapat sesuatu dari dunia, ya, suatu nikmat, itu belum tentu Allah ridha kepadanya. Itu kaidah. Nah, sebab mungkin saja nikmat itu dia dapatkan sifatnya apa? Sifatnya cobaan. Datang dalam bentuk musibah. Membuat dia semakin larut di dalam kejelekannya. Baik, hadits yang terakhir yang kita baca. Sisi pendalilan penulis sangat jelas ya. Tentang wajibnya bersabar.
terhadap setiap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam hadis terdapat beberapa kandungan pelajaran. Yang pertama, penjelasan bahwa tanda kecintaan Allah kepada hambanya yaitu ditimpakannya musibah kepadanya. Iya. Dan yang kedua, menyifatkan Allah dengan sifat mahabbah, keridhaan, dan sifat as-sakhat, kemurkaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penetapan hikmah bagi Allah dalam setiap perbuatannya. Yang keempat, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya, al-jaza min jinsil amal. Dan yang kelima, anjuran untuk bersabar terhadap musibah. Dan yang keenam, bahwa kadang-kadang manusia itu membenci sesuatu, padahal hal itu lebih baik baginya. Padahal tersebut adalah lebih baik baginya. Ini sama dengan sebelumnya ya, bahwa ujian untuk seorang mukmin itu adalah dari tanda keimanan. Ya, dan terdapat juga di dalam hadits bahwa apa yang menimpa hamba dari kebaikan dan kejelekan itu semuanya adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah hadits-hadits dan ayat yang berkaitan dengan bab ini. Kata penulis, fihi masail, terdapat di dalamnya masail, beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayat at-taghabun. Ya, ini sudah kita terangkan. Ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ats-tsaniyah, anna hada minal iman, bahwa hal tersebut, sabar terhadap cobaan, tergolong dari keimanan kepada Allah. Yang ketiga, ta'nu fil ansab. Ya, penyebutan tentang mencela keturunan. Ya, bahwa itu adalah hal yang dicela ya, hal yang diharamkan. Yang keempat, syiddatul wa'id fi man daraba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan menyuruh dengan seruan jahiliyah karena meratapi mayit. Kemudian yang kelima, alamatu iradatillahi bi'abdihil khair. Ya, penyebutan tanda bahwa Allah itu cinta kebaikan untuk hambanya. Ya. Apa tandanya kalau Allah cinta kebaikan untuk hamba? Disegerakan siksaan di mana? Di dunia. Ya. Kemudian yang ke-6, alamatu iradatillahi bihi syarrah. Tanda bahwa Allah menghendaki keburukan bagi hambanya. Apa tandanya? Ditangguhkan musibah itu di akhirat. Kemudian yang ketujuh, alamatu hubbillahi lil abd. Tanda cinta Allah kepada hamba. Apa tandanya? Al-ibtila, dia diberikan ujian dan cobaan. Nah, dan ini tanda kecintaan Allah kepada hamba itu banyak ya, banyak tanda. Ini salah satunya. Yang ke berapa? Yang ke-8, tahrimu as-sukht. Iya, pengharaman as-sakhat, bisa dibaca sukht, bisa dibaca sakhat. Larangan terhadap sikap marah, tidak bersabar atas cobaan ketika Allah uji. Yang ke-9, sawabur ridha bil bala, pahala bagi orang ridha terhadap apa? Ujian dan cobaan. Baik, selesai bab ini. Insyaallah taala bab selanjutnya kita terangkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.